Halo, selamat pagi adik-adik semua. Kembali lagi kita mengikuti kebaktian Sekolah Minggu GKA Immanuel. Nah, sebelum kita mulai kebaktian ini, Losu mau tanya, adik-adik kan baru saja atau akan melalui PAT atau PAS. Ada yang penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester. Nah, tentunya adik-adik harus melakukan yang terbaik. Harus belajar yang rajin dan menurut sama orang tua. Sekarang kita mau memulai kebaktian ini, kita nyanyikan Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas anugerah-Mu sehingga pada hari ini kami bisa mengikuti kebaktian di gereja kami. Bapa, tolonglah kami Tuhan supaya kami bisa menjadi anak-anak yang baik, yang menurut akan firman-Mu dan bertindak sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita sudah ditebus oleh darahnya. Untuk itu kalau misalnya ada yang ngajak, yuk bohong yuk, mau nggak? Nggak mau. Yuk mencuri? Oh enggak ah. Yuk bertengkar? Sorry lah ya. Oke. Nah, kita nyanyikan lagu Aku Inilah Anak Allah. Karena kita anak Allah jadi kita menolak iblis. Siap? Kita nyanyikan lagu ini 2 kali. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhmu berbohong, bila iblis menyuruhmu mencuri, bila iblis menyuruhmu bertengkar, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Ya, tadi Lose kan belum jawab nggak mau atau oga. Adik-adik sudah jawab kan? Nah, kita tahu jawabannya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Aku inilah
jadilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhmu berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhmu mencuri, oh gak ah. Bila iblis menyuruhmu bertengkar, sorry lah ya, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah, hidup suci di hadapan Allah. Ya, sebagai anak-anak Allah kita harus hidup suci di hadapan Allah. Seperti kita juga boleh memuji nama Tuhan melalui tari-tarian, kita bisa menari, kita bisa menyanyi. Seperti yang dilakukan oleh Daud, di mana apabila Daud memuji Tuhan, dia bisa menari, dia bisa menyanyi. Kita menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Selain menari, kita juga bisa menyanyi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menyanyi seperti Daud menyanyi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menyanyi seperti Daud menyanyi. Ku kan menyanyi, ku kan menyanyi, ku kan menyanyi seperti Daud menyanyi. Ku kan menyanyi, ku kan menyanyi, kan menyanyi seperti Daud menyanyi. Ya, kita boleh menari, boleh menyanyi untuk memuji Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Silakan adik-adik mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, duduk yang manis dan kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kenalkan, nama Lause adalah Lause Daniel Irod. Senang sekali boleh berjumpa dengan adik-adik. Dan Lause ingin bertanya kepada adik-adik, bagaimana kabar adik-adik semuanya? Baik? Ya, puji Tuhan ya. Sungguh kalau kita bisa baik semuanya itu karena anugerah Tuhan buat kita. Adik-adik, Lause mau tanya, adik-adik pernah enggak merasa takut? Kalau adik-adik takut karena apa? Apa karena binatang yang kecil-kecil di rumah kita, tikus, siapa yang takut sama tikus? Kecoa, atau cicak yang ada di atas? Ada orang yang takut sama setan, ada yang takut sama orang yang jahat, binatang buas. Nah, adik-adik, ada seorang yang juga mengalami kesulitan yang besar, pergumulan yang besar, bahaya yang besar. Dan di mana ketika itu orang-orang banyak mengalami ketakutan karena adanya musuh yang sangat besar. Ya, kita mau dengar kisah dari anak ini ya. Nah, adik-adik sekalian, waktu itu ada dua bangsa yang lagi sedang berperang. Bangsa satunya adalah bangsa Filistin, satunya adalah bangsa Israel. Nah, mereka itu mempersiapkan pasukan satu dengan yang lain. Pasukannya banyak, gitu ya. Nah, satu berada di bukit yang satu, kemudian ada lembah, kemudian tempat berperangnya di situ,
lalu ada bukit yang lain, itu tempatnya orang Israel yang di sini. Nah, pagi-pagi bangsa Israel sudah mempersiapkan orang-orang untuk berperang. Ya, mereka menyiapkan pasukan-pasukan. Wah, orang Israel mempersiapkan pasukan cukup banyak dan orang Filistin juga mempersiapkan pasukan. Tapi alangkah kagetnya orang Israel adik-adik karena tiba-tiba di tengah-tengah pasukannya orang Filistin muncul orang yang namanya Goliat dari Gat. Dia mengatakan, "Aku Goliat dari Gat." Wah, orang itu ternyata tingginya hampir 3 meter. Seperti tinggi rumah kita itu ya, biasanya rumah kita 3 meter. Sampai ke atas itu. Padahal orang-orangnya yang ada di situ, orang-orang Israelnya tidak sampai 3 meter. Wah, mereka ketakutan ketika Goliat ini datang kepada mereka, mereka sudah lari tunggang langgang. Mereka ketakutan sekali karena musuhnya yang sangat besar itu. Ya. Nah, kemudian si Saul, rajanya Israel juga ketakutan juga lawan Goliat, meskipun Saul juga tinggi besar, tapi dia tetap kalah tinggi, kalah besar sama Goliat, si raksasa itu. Nah, kemudian dia mengatakan begini, adik-adik, siapa yang bisa mengalahkan Goliat akan dapat hadiah yang besar. Ya, kemudian pasukan-pasukan itu ingin dapat hadiah tapi mereka tidak berani. Nah, sampai satu waktu ada seorang yang bernama Isai punya anak yang berada di dalam pasukannya Saul. 3 anaknya ada di pasukannya Saul itu. Kemudian dia punya anak yang paling kecil, dia panggil namanya Daud. Nah, itu Daud adalah anak yang nomor 8, paling kecil. Nah, kerjanya Daud apa? Menjaga domba, menjaga ternak. Nah, Daud ini adalah seorang yang sangat berani sekali. Dia berani lawan binatang-binatang buas yang mau menggigit dombanya. Nah, ketika itu Isai berkata, "Daud sini, kamu bawa makanan, cepat-cepat antar ke kakakmu sana. Saya ingin tahu kabarnya mereka bagaimana. Apakah mereka selamat ada di sana? Nanti bawa kabarnya, bawa tanda-tandanya kalau mereka selamat." Daud berkata kepada ayahnya, "Iya Bapak Isai." Nah, kemudian Daud itu titipkan dulu ya domba ke temannya ya, ke penjaga yang lain. Nah, dia seorang bertanggung jawab adik-adik. Dia titipkan supaya dombanya dapat dijaga, lalu dia pergi cepat-cepat. Nah, keesokan paginya dia setelah itu pagi-pagi dia pergi menuju ke tempat pertempuran. Nah, waktu dia pergi ke sana, dia lihat 2 pasukan sudah sama-sama siap. Sudah sama-sama siap perang. Nah, tiba-tiba ketika dia lihat pasukan musuhnya, bangsa Filistin, ternyata di situ ada Goliat yang lagi berteriak-teriak, menghina Tuhan, menghina pasukan Israel. Daud dalam hati, siapa orang ini yang menghina Tuhan, yang menghina orang-orang Israel, pasukan Israel dia hina. Lalu kemudian dia tanya kepada pasukan-pasukan di situ. Lalu pasukan-pasukan di situ memberitahu, ini Goliat ini, kita semua ketakutan. Dia sudah 40 hari, tiap pagi sama tiap malam, tiap sore, dia datang untuk melawan kita. Dia mengatakan, kalau ada yang berani lawan saya, 1 lawan 1. Kalau yang menang, nanti akan menjadi pengikutnya. Nah, maksudnya begini, kalau satu utusan bangsa Israel menang lawan Goliat, maka Filistin akan nurut, akan tunduk kepada bangsa Israel. Tapi kalau utusan daripada Israel ini kalah, maka bangsa Israel harus tunduk, mengaku kalah kepada bangsa Filistin.
Kemudian Daud berkata, oke, saya berani, saya akan hadapi itu. Kemudian pasukannya dari Saul mendengar bahwa Daud berani mengalahkan, lalu kemudian sampailah itu ke telinga Raja Saul, dan Saul cepat-cepat panggil itu, anak itu, panggil orang itu. Nah, ketika si Daud datang menghadap Saul, Saul kaget sekali, karena dia pikir yang maju itu orang besar, ternyata masih anak-anak. Kemudian Saul mengatakan, udah kamu gak akan bisa menang, karena musuhmu itu Goliat sangat besar. Tapi kemudian Daud mengatakan, saya berani, karena saya yang lalu-lalu Tuhan sudah menolong saya bisa menang lawan beruang, lawan singa, kalau mau menggigit domba-domba saya bisa kalahkan, saya bisa pegang janggutnya, saya bisa bunuh. Wah, kemudian Raja Saul percaya dan mengizinkan Daud untuk maju berperang. Ketika itu Raja Saul mengatakan, pakai senjata perang saya. Wah, ternyata Daud pakai terlalu berat, nggak bisa jalan. Akhirnya Daud tidak pakai semuanya, dia hanya membawa umban. Ya, umban itu tali yang di ujungnya bisa ditaruh batu, bisa diputar-putar, dan kemudian waktu dilemparkan batunya bisa kena kepada musuhnya. Nah, itu yang sudah dilakukan terhadap binatang-binatang buas. Daud sudah menang lawan binatang-binatang buas. Nah, adik-adik, Daud setelah siap, dia turun ke bawah, dia ambil 5 batu dari sungai yang mengalir, dia ambil batu-batu yang tajam-tajam, lalu dia hadapi Goliat itu. Waktu Goliat ketemu Daud, Goliat tertawa, hahaha, ini kamu masih anak-anak. Apalagi kamu datang hanya pakai tongkat saja. Aku ini lebih hebat dari kamu. Kamu menghina saya, kamu datang hanya pakai tongkat saja. Saya datang pakai tombak, pakai lembing, pakai senjata-senjata. Kamu pasti saya kalahkan. Kemudian Daud mengatakan, tidak, aku akan menang. Aku akan kalahkan kamu dengan nama Tuhan. Kamu maju dengan tombak, lembing, pedang, saya maju dengan pertolongan Tuhan. Nah, kemudian mereka mau bertempur, adik-adik. Ya, kita lihat terlebih dahulu peperangan yang seru itu. Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu, bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah, supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah. Tuhanku tidak lemah.
Adik-adik sudah melihat bahwa Daud sudah mengalahkan Goliat dengan menggunakan umban dan batu. Ya. Dia tidak menggunakan pedang yang hebat-hebat, tetapi dia menggunakan batu saja untuk mengalahkan Goliat, si raksasa itu. Daud sudah mengalahkan Goliat, adik-adik. Ya. Adik-adik, menghadapi raksasa adalah pengalaman yang menakutkan buat Daud. Nah, kita juga bisa adik-adik ketika kita bertemu dengan sesuatu yang menakutkan kita bisa takut. Ya. Tetapi ketika Daud mempercayai Tuhan, itu adalah pengalaman yang mengagumkan. Karena Tuhan memberi kemenangan kepada Daud. Sama seperti kita semua adik-adik, ketika kita percaya kepada Tuhan. Saat ini ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus sudah mati di atas kayu salib, mengampuni semua dosa-dosa kita. Ya, kalau ini catatan dosa kita yang banyak adik-adik, ketika Yesus disalibkan, dia menanggung semua dosa-dosa kita. Yang seharusnya kita ini dihukum masuk neraka. Sekarang Yesus sudah mengampuni semua dosa kita. Dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Dia sudah menang atas dosa, iblis, dan maut. Kita pun ketika kita percaya Yesus, kita juga bisa menang atas dosa, iblis, dan maut. Suatu hari kelak kita dipanggil Tuhan, kita pasti masuk ke surga. Nah, kita maukah adik-adik mempercayai Allah dalam segala kesulitan dan ketakutan adik-adik? Kita ada ayat hafalan kita dari Mazmur 121 ayat 5a, Tuhanlah penjagamu. Satu kali lagi, Mazmur 121 ayat 5a, Tuhanlah penjagamu. Kita percaya Tuhan akan menjadi penjaga kita adik-adik, seperti Tuhan sudah menjaga Daud, dia sudah diberikan kemenangan, kita pun juga dijaga oleh Tuhan, kita boleh percaya kepada Tuhan dalam segala ketakutan-ketakutan kita. Kita mau datang sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, tolonglah kami sekalian bisa percaya kepada Tuhan ketika kami mengalami pergumulan, mengalami ketakutan. Tuhan tolong kami semuanya. Berkati adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah boleh kebenaran ini, boleh kami ingat seumur hidup kami. Kami memiliki Tuhan Yesus yang akan menolong kami dalam ketakutan-ketakutan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbarnya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang.
diambilnya